produksi teknologi ya dengan project bisnisnya bernama TIKVI. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah sempat dijelaskan ya apa itu TIKVI. Nah, ya jadi simpelnya adalah TIKVI ini adalah TikTok-V. Nah, perbedaan dengan TikTok apa sih kan gitu ya? Yang perbedaannya adalah kalau kita nonton video di TikTok, ya kan, upload dan share video itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di TIKVI kita cukup buka aplikasi, nonton video, kita dapatkan daily reward, gitu ya. Daily reward ini persentasinya 0,1% sampai 5% per hari. Ya, jadi cukup simpel cara kerjanya, hanya buka aplikasi lalu lihat video. Nah, jadi TIKVI ini hadir itu sebetulnya bukan sebagai pesaing bisnis teman-teman kita di luaran sana, tetapi TIKVI ini hadir sebagai solusi. Ya, kenapa saya katakan sebagai solusi atau sebagai pelengkap? Karena teman-teman kita di luar sana, baik yang mereka sedang menjalankan usaha konvensional maupun menjalankan bisnis network, itu butuh sarana beriklan, betul ya? Nah, jadi di saat kita ketemu dengan siapapun, kawan-kawan kita bisa menawarkan bisnis TIKVI ini ke mereka. Gitu. Kenapa? Karena di saat kita bertemu dengan si A, ya kan, si A ternyata seorang pedagang, gitu kan, pedagang buah-buahan. Nah, bisa kita tawarkan, mau nggak beriklan di TIKVI? Kita iklankan produk kamu di TIKVI, kan gitu. Nah, lalu kita ketemu nih, biasa teman-teman network ya, gak jauh-jauh ya ketemunya dengan kawan-kawan networker juga. Nah, jadi banyak teman-teman kita di luar sana sedang main MLM produk, ya kan, MLM investasi, apapun itu jenisnya, kita bisa tawarkan mereka untuk mengiklankan atau mempromosikan bisnisnya di TIKVI. Ya, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ya kita bisa menjadi sarana teman-teman kita di luar sana. Oke, jadi definisinya seperti itu TIKVI ya. Nah, lalu mengenai marketing plan, nah teman-teman kan mungkin sudah memahami ya secara karena marketing plan di kita itu sangat simpel sekali kawan-kawan. Jadi sponsor atau bahasanya di kita itu afiliasi. Afiliasi kita itu dimulai dari 7%, 7,5%, 8%, 9%, dan 10%. Ya, tergantung dari paket pembelian iklan. Nah, ini perlu saya garis bawahi kawan-kawan di saat melakukan prospek atau presentasi di luaran sana, hilangkan bahasa deposit. Oke? Hilangkan bahasa deposit. Kenapa? Karena di TIKVI ini tidak ada bahasa deposit. Yang ada adalah pembelian paket iklan. Ya, kenapa? Karena memang jelas. Contoh, paket 100.000 itu dapat jatahnya itu 100 jam atau 1.000 kali share iklan format video. Oke? Jadi yang 100.000 ini dapat kuota untuk share iklannya itu sebanyak 1.000 kali share. Gitu. Ya, jadi memang jelas kita bukan, mohon maaf tanda kutip, bisnis investasi atau kita sering sebut dengan istilah BO ya kawan-kawan ya. Kita bukan. Jadi kita murni pembelian paket iklan. Gitu. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak Andri, kalau saya saya berarti wajib dong buat konten atau video? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi kita beli paket iklan, kita mau pergunakan kuota share iklan kita, boleh, enggak juga enggak apa-apa, Bapak Ibu. Gitu ya, jadi itu tidak wajib. Jadi kita tidak memberatkan member yang akan ikut, karena saya tahu kawan-kawan networker ini kan memang orientasinya nggak mau yang ribet-ribet gitu kan.
Intinya join, lalu kembangkan jaringan, dapat bonus, kan begitu. Ya. Tetapi untuk mendapatkan daily reward-nya 0,1% sampai 5% itu syaratnya harus buka aplikasi dan minimal nonton ya 1-2 menitan lah. Gitu. Oke. Nah, untuk bonus referralnya paket yang 100 itu 7% ya kawan-kawan ya. 7%. Nah, 7% dapat kuota share iklannya itu sebanyak 1000 kali share. Gitu. Nah, lalu untuk paket selanjutnya itu paket 500.000 ya, itu kuota share iklannya itu 10.000. 10.000 kali share iklan. Ya. Lalu sponsornya afiliasinya itu dapat 7,5% untuk yang paket 500.000. Nah, paket selanjutnya paket 1 juta. Paket 1 juta itu dapat kuota share iklannya itu 100.000 kali share. Ya, sebanyak 100.000 kali share. Untuk bonus afiliasinya itu 8% untuk yang paket 1 juta. Oke, lanjut ke paket berikutnya di paket 5 juta. Paket 5 juta itu afiliasinya 9%. 9% dengan kuota share iklannya itu sebanyak 500.000 kali. 500.000 kali share iklan dalam bentuk video ya kawan-kawan. Nah, lalu paket yang tertinggi adalah 10 juta. Paket 10 juta ini bonus sponsornya itu 10%. Ya, bonus sponsornya 10% dan kuota share iklannya itu sebanyak 1 juta kali. Oke. Nah, untuk bonus daily reward-nya ya, atau kita sering sebutnya passive income, itu yang paket 500 itu 300%. Berarti kita join 100.000, maksimal bonus yang kita dapat adalah 300.000. Nah, untuk paket berikutnya, paket yang 500.000, itu daily reward-nya itu maksimal mencapai 350% atau 1.750.000. Nah, paket 1 juta itu 400%. Ya, 400% itu berarti 4 juta. Kontraknya lah ya, kita sebut kontrak aja. Kontraknya sampai 4 juta. Nah, lalu yang paket 5 juta itu kontraknya 450% atau 22.500.000. Yang terakhir paket 10 juta itu kontraknya 500% atau 50 juta. Jadi gitu kawan-kawan ya. Nah, untuk bonus pairing atau pasangan di kita itu namanya reward team. Ya, reward team atau bonus pasangan itu nilainya 5%. 5% dihitung dari omset terkecil. Ya, kawan-kawan paham ya? Nah, sedikit saya kasih penjelasan lebih dalam lagi di reward team atau bonus pasangan. Ini menarik kawan-kawan. Ya, jadi kalau di bisnis yang lain, omset besar menunggu itu sudah biasa ya kawan-kawan ya. Omset besar menunggu itu sudah biasa. Nah, di kita di TIKV, contoh kita join yang paket 100.000, ya kan? Lalu ada omset di sebelah kiri 10 juta. Di sebelah kanan ada omset 5 juta. Nah, berarti kita mendapatkan bonus pasangannya itu 5%. 5% dari omset terkecilnya kan 5 juta ya. Nah, omset terkecil 5 juta itu berarti kan 250.000. Nah, karena kita ambil paketnya yang 100.000, maka bonus yang kita makan atau yang kita dapatkan itu hanya 100.000 per hari. Nah, tadi kan ada bonus pasangan sebesar 250.000. Berarti bonus yang akan masuk hari ini adalah 100.000. Nah, 100.000-nya kemana Pak Andri? Oke, kalau di tempat lain ya, bonus pasangan seperti itu akan hangus. Akan tetapi di TIKV, bonus sisanya yang 150.000 itu akan masuk di hari berikutnya. Oke, menarik ya kawan-kawan ya. Jadi sisa 100.000-nya itu akan masuk
150.000 itu akan masuk di hari berikutnya. Itu termasuk berarti hari berikutnya 100.000, lusanya dia akan masuk lagi 50.000. Nah, jadi itu ya kawan-kawannya kelebihan di bonus pelanggan atau reward team di TV. Nah, untuk bonus satu lagi, bonus reward itu dimulai dari 25 juta kiri 25 juta kanan, 1 gram emas, lalu 100 juta kiri 100 juta kanan itu smartphone senilai 5 juta plus gathering. Lanjut di 1 miliar kiri 1 miliar kanan itu dapatkan motorsport seharga atau senilai 50 juta plus traveling. Travelingnya nanti kita tentukan ya ke kemana gitu kan, ke negara mana gitu. Lalu lanjut ke 10M kiri 10M kanan itu Pajero Sport ya, New Pajero Sport, harganya kisaran 600-an juta lah. Lalu lanjut ke 100M kiri 100M kanan Lamborghini 1T kiri 1T kanan itu saham perusahaan kawan-kawan plus 1 buah resort atau villa di Kepulauan Katanglingga. Oke. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, sekarang saya buka untuk tanya jawab. Untuk kawan-kawan silakan dipersilakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya tanya Mas. Selamat malam Pak Andre. Ya. Malam saya mau tanya Pak. Ya boleh. Boleh Pak. Saya mau tanya mengenai pohon jaringan, boleh Pak? Boleh. Ada yang terbaru nih. Punya saya udah ada berapa orang, mungkin sekitar belasan atau hampir 20-an orang lah mengikut. Kalau untuk di sebelah semua, tapi untuk L itu hanya cuma satu yang bagian pertama aja Pak, tapi bagian bawah-bawahnya nggak ada yang kelihatan di pohon jaringan. Itu bagaimana Pak solusinya? Oke. Nah ini ada yang terbaru kawan-kawan. Terlihat nggak ya? Terlihat ya. Iya. Terlihat ya Pak? Terlihat nggak kawan-kawan? Oke, Bisa Pak, bisa kelihatan ya. Ya. Nah, ini kan ada info terbaru ya mengenai pohon jaringan. Iya. Jadi tampilan barusan banget tadi sekitar 5 menit yang lalu. Ini ada info terakhir mengenai sistem jaringan. Nah, jadi gini kawan-kawan. Tadi kita klik tim ya. Saya akan buka akun yang lain. Nah, yang pertama ini ada info. Jadi nanti ke depan kita tidak manual untuk registernya. Karena apa? Ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini ada link referral. Nah, link referral ini bisa Bapak Ibu salin ya. Bisa Bapak Ibu salin. Nah, kita salin di WA. Nah, ini bisa kita klik kawan-kawan ya. Nah, ini kita klik. Nah, referral kita sudah terkunci kawan-kawan. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah terkunci. Kita tinggal isi masukkan username. Gitu ya kawan-kawan ya. Nama, email, dan password. Nah, itu perubahan yang barusan terjadi. Nah, lalu kita lihat untuk pohon jaringan. Nah, ini kita klik tim ya kawan-kawan ya. Sebentar. Biar nggak mantul mikrofon tutup ya. Gimana Pak? Ini suara teman-teman ditutup. Teman-teman, kalau misalnya si Mas Andrinya lagi edukasi, minta tolong semua mic-nya tutup biar suaranya nggak mantul ya.
Nah, ini saya coba buka akun yang memang sudah ada jaringannya, kawan-kawan. Nah, kita klik tim ya. Nah, jadi tampilan kita sudah seperti ini. Kiri dan kanan. Oke. Nah, jadi saya coba akan registrkan atau saya coba postingkan ya. Nah, jadi kebetulan di akun ini ada Halo Bang Andri. Halo, Assalamualaikum. Halo, ada Pak Dirut juga. Kebetulan saya ada beberapa Ada saya hal lanjutkan ya. Nah, ini buka salah satu akun yang memang sudah ada member baru ya. Tinggal kita postingkan. Nah, bisa kita klik posting. Nah, jadi kita lebih mudah, Bapak Ibu. Karena ini akun Jutawan Sukses 01 ini belum ada kanan kirinya, jadi kita bebas mau di posting di sini, di kiri atau di kanan. Ya, jadi bebas. Kalau yang kemarin itu kan pemustingan secara random dari sistem itu kan posisinya sebelah kiri. Kalau ini kita bisa memilih, Bapak Ibu. Ya, kali ini kita bisa memilih. Contoh saya mau posting di sini kiri. Oke, sukses ya. Nah, kita cek di tim. Nah, posisinya ada di sebelah kiri. Gitu. Nah, di sini juga ada pencarian. Ya. Kolom searching username. Jadi kalau kita mau posisikan di kawan atau mau spillover, nah tinggal kita saja username-nya. Gitu. Ya, jadi ini ada perubahan cukup bagus lah ya. Dari link referral sudah muncul. Jadi kita klik linknya, ya kan. Nah, referralnya sudah terkunci. Jadi kita bisa nge-share link referral kita ke calon member. Nah, di saat dia klik link referral kita, maka dia akan tinggal mengisi username-nya, nama, email, dan password. Gitu. Langsung register. Nah, kawan-kawan ada pertanyaan terkait sistem webnya? Halo? Halo, selamat malam Pak Andri. Malam Pak. Oke Pak Andri, saya suaranya siapa? Kedengaran. Maksud saya ini Mas siapa ini dimatikan biar enak. Oke Pak Andri, saya itu kan punya member, member. Itu sudah ada yang transfer 2 kali. Ya. Terus levelnya itu enggak ada. Tapi di bawah waktu web lama ya, web sebelum ini, itu kode referral itu masuk, tapi level itu nggak ada, jadinya dia nggak bisa nyebar. Jadinya dia itu sampai sekarang itu dia tidak bisa menyebar linknya referral itu disebar, nggak bisa masuk. Oke, itu jadi gini Pak, itu kemungkinan dia belum dipostingkan oleh upline-nya atau yang sponsorinya. Itu yang terjadi. Langsung saya jawab ya Pak. Bentar, ya. Langsung saya jawab. Saya kan upline-nya. Ya. Referral itu tertulis nama referral saya. Tapi di tempat saya itu tidak ada username tadi. Oke, untuk komplain hal seperti itu nanti saya kirimkan formatnya. Nanti kawan-kawan bisa bisa isi format itu untuk melaporkan
kendala teknis yang ada, ya kan? Nah, jadi mungkin ada dua kemungkinan, dia belum, tapi sudah sukses ya, sudah berhasil melakukan pembelian iklan. Sudah. Kalau di akunnya dia itu referral saya itu sudah tertulis di sana. Tapi levelnya itu warga itu nggak ada. Tapi di bawahnya sudah ada keterangan sukses, Pak. Di bawahnya itu. Di bawah yang mana? Di bawah menu-menu itu kan referral itu kan di bawahnya lagi ada. Kayaknya kemarin itu saya tolong Pak Sugeng dimatikan biarin. Oke, gimana? Kan sudah saya sampaikan ke Pak Samudi atau siapa ya? Nah, itu sejak hari Senin. Sudah sejak hari Senin sampai tadi itu belum ada ini. Memang sudah masuk level referral saya itu udah masuk di sana, referral dari 01. Tapi itunya nggak masuk, level warganya itu nggak masuk, jadinya tidak bisa nyebar linknya disebar, tidak bisa masuk calon-calon membernya itu sampai sekarang udah ibaratnya kan sudah 3 hari. Nah, otomatis member saya ini kan dia nunggu. Iya. Dia kan mencari momen di awal ini, tapi malah nggak bisa lah itu. Oke. Jadi gini, coba untuk di akun tersebut itu di bawahnya itu sudah berhasil belum, Pak? Ada keterangan berhasil telah melakukan pembelian paket. Pak Komisaris boleh dibantu jawab? Saya bantu jawab. Boleh, silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Jadi kasus seperti itu, Pak. Pertama satu. Contoh nih, Bu Helvina sudah posting membernya si A ternyata sudah beli paket 100.000. Nah, si A akhirnya mensponsori si B. Sekarang si A ingin meletakkan daripada jaringannya untuk si B. Ternyata A tidak bisa. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi si A sendiri jadi kasus yang Bapak barusan terjadi, kenapa dia tidak bisa melakukan peletakan downline-nya? Itu karena dia sendiri belum diposisikan oleh upline-nya sendiri. Seperti itu, Pak Andri. Halo Pak Andri. Gini, Pak Andri. Pak Nikodemus. Halo. Ceritanya kan begini ya. Itu ya di dalam akun saya username dia itu tidak masuk. Harusnya kan masuk di postingan itu. Ya. Tapi tidak ada di postingan saya itu. Oke. Pak, nanti boleh dijapri ke saya. Saya coba mau cek akunnya. Lalu bukti transfer ke rekening virtual akun PT Semain TV ya, Pak ya? Iya. Oke, nanti semua sebenarnya sudah saya kirim ke Pak Samudi. Sebenarnya. Cuman sampai sekarang kan nggak ada keterangan. Cuman di oke tok, tapi nggak dijawab. Cuman di oke tok, tapi sampai mana pengerjaannya atau mencari kesalahannya itu tidak disampaikan sampai sekarang. Ada 2 member saya yang seperti itu. Membernya sudah melakukan pengiriman dana, Pak ya? Pengaktifan pembelian paket. Sudah, Pak, semua ada buktinya. Oke, siap. Nanti tolong dijapri dengan Pak Komisaris, nanti biar nanti ditindaklanjuti, Pak. Oke, Pak. Ya, oke, terima kasih. Terus pertanyaan yang banyak yang bertanya itu pasif income itu berasal dari mana, Pak?
Itu aja, Pak. Oke, Bang Niko mau jawab? Saya. Silakan, Pak Andri. Oke, jadi gini, yang tadi saya katakan, saya jelaskan di awal, bahwasanya kita kan ini paket pembelian iklan ya kawan-kawan ya. Nah, maka dari itu kita ini kan kaitannya dengan aplikasi, ya kan? Nah, target kita adalah sebanyak mungkin orang mendownload aplikasi TV. Kenapa? Karena agar traffic dan ratingnya ini bisa naik, ya kan? Nah, dari situ kan pihak yang punya aplikasi yaitu TV, ya kan, itu kan mendapatkan komisi dari pihak Google, ya kan. Nah, dari situlah kita bisa memberikan passive income itu, ya kan. Ditambah lagi nanti kita kan ada menu live streaming atau siaran langsung. Nah, dari siaran langsung itu saling sawer menyawer, betul ya. Nah, di saat kita menyawer seseorang, ya kan, itu kan nanti yang bisa dicairkan itu kan hanyalah 50%-nya saja. Oke, saya coba mundur ke belakang untuk WD minimal 20.000, ya kan. Nah, setiap kita WD itu ada pembagian 80% dan 20%. 80% ini bisa masuk langsung ke rekening. 20%-nya ini itu akan menjadi koin gift atau koin sawer. Di mana koin gift atau koin sawer ini bisa juga dicairkan dengan cara kita sawerkan ke akun siapapun ya, ke akun yang lain selain akun kita. Boleh ke akun kita yang satunya lagi boleh, atau mau sawer ke teman kita juga boleh, gitu ya. Nah, dari situ, dari hasil koin sawer itu, contoh saya menyawer ke akun saya sendiri, ya, akun kedua. Nah, dari uang koin sawer yang saya terima di akun kedua, itu saya hanya bisa mencairkan 50%-nya saja. Nah, 50%-nya ini itu nanti akan masuk ke sistem, ya kan? Nah, dari situlah kita bisa memberikan daily reward, ya, atau saya sebutnya passive income, gitu Bapak Ibu, ya. Selama ini kita di handphone kita itu kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi dari mulai marketplace atau YouTube atau yang lainnya ya kawan-kawan ya. Contoh kecil aplikasi marketplace ya, Lazada, Tokopedia dan yang lainnya. Di saat kita mengunduh aplikasi tersebut, lalu kita melihat-lihat, ya kan, ya kadang kalau mau kita suka kita beli, kalau nggak suka juga ya nggak beli. Artinya kita cuma melakukan interaksi di sana, mendownload lalu melakukan interaksi. Nah, pertanyaan saya, di saat mungkin kita sehari itu bisa 2-3 kali atau mungkin bisa lebih, ya kan? Nah, pertanyaan saya, di saat kita mendownload aplikasi dan melihat aplikasi tersebut, ya kan, apa yang kita dapatkan? Kan nggak dapat apa-apa. Tetapi pada prinsipnya, pihak yang mempunyai aplikasi di develop itu kan mendapat komisi dari Google, Bapak Ibu, ya kan? Maka dari itu kenapa aplikasi-aplikasi seperti Lazada, Tokopedia dia bisa memberikan diskon besar-besaran, ya kan, atau gila-gilaan. Ya, sebetulnya dari hal yang sepele seperti itu, Bapak Ibu. Ya, di kita pun nanti kalau sudah besar, ya komisi dari pihak Google juga akan besar. Tetapi saat ini adalah dari koin sawer, ya, dari koin sawer. Jadi total bonus kita sebetulnya yang bisa kita cairkan adalah 90%. Ya, bonus yang bisa kita cairkan itu adalah 90%. Nah, sisanya itu akan masuk ke sistem untuk kita bagikan menjadi daily reward. Contoh paket 100.000, total bonus yang kita dapat aktif maupun pasif itu kan totalnya 300%. Berarti kan 300.000 Bapak Ibu. Nah, dari 300.000 itu total yang bisa kita cairkan ke rupiah adalah 90%-nya saja. Berapa? Berarti sekitar 260 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi 40.000-nya itu masuk ke sistem di mana itu akan dibagikan daily reward secara proporsional ke
semua member TIKV. Yang membedakan adalah nilai paket joinnya, ya kan? Nilai paket joinnya berarti daily rewardnya juga berbeda, gitu. Contoh hari ini dibagikan daily reward 1%, ya kan? Nah, paket yang 100.000 berarti 1%-nya 10.000 ya kawan-kawan ya, 1.000. Nah, berbeda dengan paket yang 1 juta. Kalau yang pakai 1 juta berarti 1%-nya itu 10.000. Nah, jadi begitu kawan-kawan ya. Jadi memang ini kritis, ya kan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini di lapangan. Gitu. Jangan nanti kita nggak bisa menjawab, mereka menganggapnya, wah ini bisnis BO, kan gitu. Jadi ada 10% yang disisihkan dari bonus kita dalam bentuk koin gift, ini masuk ke sistem yang akan dibagikan menjadi daily reward. Kan ke depannya semakin banyak orang mendownload aplikasi TIKV, dia melakukan interaksi di dalamnya, itu akan secara otomatis traffic dan ratingnya akan naik. Ini akan jadi tambahan komisi dari Google buat TIKV. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Cukup? Jawabannya? Jawabannya? Andre, Ya. Makassar. Oke. Nah, boleh nggak kasih saran kalau bisa ada admin khusus yang bisa layani komplain-komplain mitra di bawah? Karena ini di bawah masih banyak komplainan, ada yang dari tanggal 17 belum aktivasi padahal sudah transfer. Nah, kan kalau kasihan kan kalau kami leader-leader di bawah, founder-founder harus tiap hari melayani tumpukan komplain, nanti ujung-ujungnya kan nggak bisa prospek, ya kan? Nah, saran aja kalau memang di websitenya nggak bisa dikasih layani Call center. ada admin yang bisa layani khusus. Ya pakai WA biasa lah yang khusus layani keluhan mitra di bawah, nanti founder ke leader bawah bisa nyebar ke mitra. Kalau ada kan ke WA gitu ya Bang. Siap. Oke, itu memang kita sedang sedang proses. Mungkin besok atau lusa juga sudah disiapkan ya. Laman nomor khusus CSO. Sebelumnya biar kita nggak layani komplainan terus di bawah, biar prospeknya jalan terus. Ya, paham. Ya Kang. Ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan, ini layanan kontak CSO-nya kita siapkan. Ya. Jadi, Kang Andre, ya. ada satu lagi. Boleh nggak ditegasin lagi di forum ini, menu WD-nya tuh kapan munculnya? Soalnya ini jadi pertanyaan terusan di bawah. Walaupun tadi ada voice yang terkirim, tapi kan butuh penegasan lagi lah biar di bawah nih momennya semangatnya itu nggak naik turun, tapi nggak terus. Ini udah mau meluncur ini sebenarnya. Siap. Gaspol ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang. Ya. Jadi menu WD mungkin paling lambat 2 hari lagi sudah on. Ya semoga saja besok sih sudah ya, tapi saya coba ini kan untuk 2 hari lagi ya. Untuk 2 hari ke depan mudah-mudahan menu WD sudah muncul. Gitu. Ya jadi itu untuk estimasinya 2 hari ke depan ya menu WD ya. Gitu. Malam Pak Andri. Malam. Saya mau nanya. Boleh. Untuk satu paket itu berlaku berapa lama ya? Ada perpanjangan kah atau tidak? Sudah. Itu aja. Nah, banyak Pak. Oh, tapi iya. satu aja, satu persatu deh ya. Terus nantinya apakah ada jual beli koin antar member atau tidak? Karena khawatirnya kalau ada jual beli koin, kita kebentur dengan aturan dari regulator. Dan kita legalitas kita di bawah mana ya Pak ya? Apakah di bawah OJK atau Kominfo? Saya kan belum paham ya Pak ya. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Oke, tadi untuk setiap paket itu
yang jelas untuk setiap paket itu, contoh paket 100.000 itu kan maksimal dia dapat bonusnya itu kan baik bonus aktif maupun pasif itu totalnya kan sampai 300% atau 300.000. Nah, di saat dia sudah mencapai nilai 300.000 maka secara otomatis selesai kontraknya. Nah, kita bisa perpanjang dengan membeli paket yang sama atau di atasnya, tapi tidak bisa downgrade. Contoh paket 1 juta, ya kan? Setelah habis kontrak mencapai 4 juta, kontrak kan habis. Nah, dia tidak bisa downgrade, ambil paket 500.000 minimal di paket yang sama, paket pembelian iklan yang sama, gitu. Oke, lalu apa tadi Bu ya? Saya lupa. Regulasi dan apakah ada jual beli koin antar member nantinya? Oh, jual beli. Oke, jadi gini, jual beli koin ya. Nah, sebetulnya ini kan memang sedang kita bahas lebih dalam lagi ya. Karena sebetulnya sih coba ini kan bahasnya sebenarnya bukan koin ya. Karena orang khawatir bicara koin itu mereka imajinasinya langsung cryptocurrency, koin kripto. Nah, padahal makanya kita harus lengkapi bahasa kita di lapangan, koin gift. Ya, koin gift, bukan koin kripto. Nah, untuk jual beli, sebetulnya kita lagi coba perdalam lagi, ya kan. Nah, pada dasarnya kalau di sini kan ada koin gift ini kan sebetulnya tujuannya untuk kita lebih aktif berinteraksi, ya, lebih aktif berinteraksi di dalam aplikasi TV ini untuk saling sawer, ya, untuk saling sawer menyawer, ya kan? Karena aplikasi kalau hanya sekedar di-download saja lalu didiamkan saja, ini tidak menaikkan rating dan tidak menaikkan traffic. Nah, tujuannya ada koin gift ini untuk kawan-kawan member TV ini melakukan interaksi di dalamnya, ya kan, sawer koin. Tapi untuk jual beli mungkin baiknya sih tidak ya Bu ya, karena gini, logikanya sih seperti ini ya. Kalau kita bisa dapatkan dari bonus, kenapa kita harus beli, kan begitu? Betul ya? Kita bisa dapatkan coin gift ini kan dari 20% withdrawal kita. Jadi saya rasa juga kalaupun ada, orang mungkin malas untuk beli koin gift ini ke member lain. Kenapa? Lah wong saya juga akan dapat kok, kan gitu. Bener nggak? Ya. Jadi mau adanya jual beli koin atau tidak, saya rasa mungkin ini tidak akan jadi sisi yang menarik, gitu, ya kan? Nah, tapi berarti mungkin tidak ada ya Pak? Lebih baik sih tidak ada, gitu. Nah, lalu mengenai regulasi kita ini masuk ke Kominfo, ya, PSE, apa tuh namanya, MSE, sistem ya PSE, penyelenggara sistem elektronik ya. Nah, itu kita masuk di sana juga, Kominfo, AP2LI, CUPL dan NIB. Nah, kita akan masuk ke ranah sana. Jadi untuk OJK atau Bapepti nanti kita coba kaji lebih dalam lagi. Ini masuknya ke OJK atau ke Bapepti. Karena kan kalau OJK ini kan lebih ke lembaga keuangan. Dia induknya ke Menteri Keuangan. Kalau Bapepti ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana induknya ke Menteri Perdagangan. Jadi kayaknya kita lebih ke Memperindak. Kita masuknya ke Memperindak ya. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir. Kita udah ya bahasa ininya, kemudian kita sudah sowan lah. Kita sudah sowan ke lembaga-lembaga terkait itu. Ya, termasuk OJK nih kadang maaf ya, rese gitu kan. Lagi ganas-ganasnya, betul. Ya. Tapi nggak, ini saya buka aja untuk kawan-kawan, gaspol aja, nggak usah khawatir. Itu kita ada tim khusus kok, ada tim khusus ya kan, dan kita ya tadi saya katakan bahasanya kita sudah silaturahmi ke sana gitu loh. Jadi insya Allah
pihak-pihak terkait nggak akan inilah gitu ya, asalkan tidak ada laporan gagal bayar bonus atau apa. Nah, ini yang jadi perihal yang sangat penting sekali dalam dunia network itu kan, karena kalau sudah ada yang WD-nya lambat bisa berhari-hari, nah ini orang-orang seperti ini yang akan melaporkan sebetulnya kan gitu ya. Selama masih lancar sebetulnya nggak ada masalah, dan kita tadi sekali lagi kita sudah ada komunikasi lah ke pihak-pihak terkait tersebut ya. Jadi aman kawan-kawan, gaspol aja saran saya. Oke ya. Estimasi beresnya berapa lama, Pak? Estimasi 1 bulan lah. Ya, kita tengah masuk 1 bulan. Karena memang sudah masuk datanya, berkasnya, dokumennya dari sebelum soft launching kemarin. Ya, jadi sudah 1 minggu sebelum soft launching itu kita sudah masuk dokumen dan data-datanya, berkasnya sudah masuk. Gitu ya, tinggal tunggu saja. Karena gini Mas Andri, nambahin Mas Andri, karena kan sekarang lagi banyak viral tuh ya aplikasi-aplikasi yang scam yang kayak gitu Mas. Ya. Nah jadi di saat kita nyoba nawarin gitu kan ke teman-teman, pasti mereka langsung pertama yang ditanya itu legalitas gitu. Karena yang baru-baru ini juga tetangga yang scam itu kan mereka menunjukkan legalitas dan kantor gitu. Nah akhirnya juga scam kan gitu kan. Jadi kita pengen sih selaku member supaya ada pegangan untuk kita mempromosikan TV lebih luas lagi. Saran aja sih ya Mas ya, dipercepat gitu. Kalau misalnya kita udah pegang legalitas kan, kita mau nawarin siapa aja kita ada pegangan ini nih legalitas nih gitu. Gitu Mas. Siap. Pokoknya nanti gini, kalau sudah jadi atau mungkin berkasnya ya, atau baru soft copy-nya saja, nanti saya akan share ke teman-teman. Ya, jadi kan nanti kan kalau memang sudah jadi itu kan nanti ada dalam bentuk soft copy-nya ya. Nah, nanti itu bisa di-share ke teman-teman. Jadi biar itu menjadi nilai jual tersendiri ya. Nah, itu walaupun memang ya betul, itu nanti pastilah kita akan ada info nih, walaupun malam sekalipun sudah jadi dalam bentuk soft copy, langsung saya bagikan ke teman-teman. Itu. Terus ini Mas Andri, ada bekal. Boleh. Ini untuk bahasa yang enak buat kita di saat nanti bonus kita yang 300% itu kita sudah cairkan itu apa ya, untuk meng-up kembali gitu kan. Saya pernah dengar itu ada kayak sebutan reinvest. Nah saya sempat berpikir gini, reinvest berarti semacam pengumpulan dana gitu kan. Nah itu biar kita enak gitu ngasih tahu yang namanya untuk untuk mendapatkan kembali bonus-bonus yang ada di web kita itu kan kita harus perpanjang lagi atau kita bisa up gitu. Nah itu bahasanya seperti apa Mas Andri? Yes. Tadi saya katakan di awal kita hilangkan bahasa-bahasa yang memang sering dipergunakan oleh ya kita pernah dulu ya jalankan bisnis investasi. Nah jadi kayak bahasa pembelian paket iklan itu bukan bahasa deposit. Nah lalu di saat dia selesai kontraknya, ya kan, itu kita bahasanya sebetulnya ya pembelian paket iklan kembali, gitu aja. Jadi jangan bahasa reinvest. Jadi bahasanya itu pembelian paket ulang. Top up Mas Andrian. Top up juga boleh, ya. Top up boleh. Asalkan sekiranya kita merasa bahasa itu nyaman dan tidak diinikan, silakan dipergunakan ya. Yang penting ya kita teman-teman tahu ya lah, kita biasa di lapangan, artinya hindari bahasa-bahasa yang memang kaitannya identik dengan dunia investasi atau BO, gitu kan? Gitu. Top up ya boleh, top up ulang. Ya jelas sih kalau bahasa ininya pembelian paket ulang gitu aja, pembelian paket belanja ulang gitu aja, paket iklan ulang, gitu sih. Nah ini boleh ya yang kira-kira teman-teman
yang mana aja dalam penyebutan. Kalau pembelian paket iklan ulang gitu, kayaknya sih panjangan ya. Atau mungkin top up ulang juga boleh. Top up ulang. Kalau saya top up Mas Andrian, karena kan kemarin Top up. saya belum salam deh. Salam Mas Andrian. Salam ya dengan ibu siapa? Ketemu dengan